Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari kitab Sirah Nabawiyah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari sebelum datangnya Islam sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang kebiasaan dan budaya-budaya yang ada di masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah kebiasaan-kebiasaan yang rusak, kebiasaan yang jahil, sehingga mereka disebut dengan jahiliyah. Kemudian juga sebelum kita membahas tentang kelahiran Rasulullah, kita mengenal terlebih dahulu agama-agama yang ada di Arab saat itu. Yang ada saat itu ada 3, yaitu mereka yang menyembah berhala, mereka yang musyrik, ya, menyembah berhala. Kemudian agama Nasrani, orang-orang Nasrani. Kemudian orang-orang Yahudi. Jadi 3 itu yang mayoritas yang ada di Arab saat itu, tepatnya di Makkah. Kita bahas tentang Makkah. Tentang berhala sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian agama Nasrani. Di antara mereka masih ada orang-orang yang hunafa. Hunafa itu artinya masih menjalankan agama Nabi Ibrahim dengan benar, begitu. Menjalankan agama Nasrani dengan benar. Di antara mereka itu ada Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian ada paman dari Khadijah radhiyallahu anha yang bernama Waraqah bin Naufal, yang nanti akan didatangi oleh Rasulullah ketika beberapa hari setelah diangkat menjadi Rasul, atau dijadikan rujukan oleh Khadijah dan Nabi Muhammad untuk bertanya apa ini sebenarnya yang terjadi. Itu nanti. Jadi saat itu masih banyak orang-orang, terutama yang sudah tua-tua, yang mengikuti agama Nasrani dengan benar, artinya tidak mensekutukan Allah. Mereka tidak menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Zaid bin Amr bin Nufail ini seumuran dengan Waraqah bin Naufal, juga sudah tua ketika Rasulullah SAW sudah umur 30-an. Itu masih ada Zaid bin Amr dan Waraqah ini. Pernah diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Ishaq, kitab Sirah Ibnu Ishaq, ya, salah satu kitab
sirah yang paling lawas, si kitab sirah yang pertama itu Ibnu Ishaq. Qalat Asma itu mengatakan, Asma itu binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, saudarinya Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Asma, jadi Asma masih kecil saat itu. Ra'aitu Zaid bin Amr bin Nufail, saya melihat Zaid bin Amr bin Nufail itu musnidan dhahrahu ilal Ka'bah, menyandarkan punggungnya kepada Ka'bah, jadi bersandar di Ka'bah. Lalu mengatakan Zaid bin Amr ini, ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, walladzi nafsi Zaid biyadihi ma asbaha ahadun minkum ala dini Ibrahim ghairi. Tidak ada di antara kalian yang menjalankan agamanya Nabi Ibrahim yang melebihi aku. Jadi dia menganggap bahwasanya masyarakat saat itu sudah kacau, sudah rusak. Agama Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh beliau ribuan tahun sebelumnya, atau ratusan tahun ya, sekitar 600 tahun itu Nabi Ismail, Nabi Ibrahim mungkin sebelum itu ya, mungkin 700 tahun sebelum itu, sehingga kondisi masyarakat semakin jauh dengan nabinya itu semakin rusak. Lalu katanya Zaid, Allahumma lau a'lam ahabbal wujuh ilaika abadtuka bihi. Ya Allah, seandainya aku mengetahui nanti ahabbal wujuh, wajah yang paling engkau cintai, yaitu Nabi, cuman belum tahu Zaid itu nabinya siapa nanti yang terakhir, cuman dia tahu ada nabi terakhir. Begitu juga Warokoh tahu akan ada nabi terakhir yang saat itu sedang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh orang-orang Nasrani yang masih memegang agamanya. Orang Yahudi menganggap bahwasanya nabi terakhir nanti akan datang dari golongan mereka. Jadi mereka belum nabi terakhir belum datang, tapi sudah yakin duluan. Itu orang Yahudi, sehingga nanti kecewa ketika ternyata yang datang bukan dari golongan mereka. Dan Zaid ini juga yakin akan ada nabi terakhir, cuman belum tahu dari mana ini. Sehingga dia berdoa, ya Allah, seandainya aku mengetahui nanti adanya wajah yang paling engkau cintai, orang yang paling engkau cintai, abadtuka bihi, aku akan menyembahmu melalui dia, maksudnya melalui ajarannya. Walakinni la a'lam, tetapi saya enggak tahu siapa. Tsumma yasjudu ala rahilatihi, kemudian dia bersujud di atas barang-barangnya. Ala hiya ilahu Ibrahim wa dinu Ibrahim. Lalu dia mengatakan, ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Tuhannya Ibrahim, dan agamaku adalah agama Ibrahim. Ini sebelum datangnya Islam. Jadi Zaid bin Amr itu pernah suatu ketika sebelum dia menjadi orang Nasrani, sebelum datangnya Islam, dan ketika masyarakat itu sudah atau banyak yang menyembah berhala, sehingga umumnya menyembah berhala, lalu bersama Zaid bersama Warokoh ini pergi ke Syam. Di sana Warokoh kemudian memeluk agama Nasrani, dan Zaid
Awalnya Zaid itu mau memeluk agama Yahudi, tapi katanya orang Yahudi, aneh juga orang Yahudi, katanya orang Yahudi ketika mengetahui bahwasanya Zaid itu akan masuk agama Yahudi, jadi waktu itu milih-milih ini, masuk agama Nasrani apa agama Yahudi. Lalu akhirnya dia ingin masuk agama Yahudi, adapun Warokoh masuk agama Nasrani. Tapi ketika mau masuk agama Yahudi, katanya orang Yahudi, innaka la takunu ala dinina, kamu jangan masuk agama kita gitu. Kamu jangan masuk agama Yahudi hatta ta'khud nasibaka min ghadabillah, karena kalau kamu masuk agama Yahudi, kamu nanti akan termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi orang Yahudi itu sadar sebenarnya kalau mereka itu dimurkai Allah. Malah ada orang masuk agamanya ditakut-takuti, kamu nanti kalau masuk agama kita, kamu ikut termasuk orang yang dimurkai oleh Allah. Akhirnya Zaid gak jadi. Lalu katanya Zaid, wa ma'afiru illa min ghadabillah, nah saya itu memang tidak lari kecuali dari murkanya Allah gitu. Ya makanya nggak jadi masuk akhirnya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita perhatikan sebelum datangnya Islam, mereka menyebut Allah ya Allah, menyebut Tuhan ya Allah, sudah mengenal Allah. Bahkan mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menciptakan bumi, langit, bulan, yang menundukkan bulan dan matahari? Allah. Cuman mereka tidak hanya menyembah kepada Allah saja, mereka menyembah melalui berhala-berhala. Nah itu yang disebut musyrik. Mereka mengakui Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusi alam semesta ini, tapi tidak menyembahnya. Jadi hanya meyakini. Itu namanya rububiyah, tauhid rububiyah, bukan tauhid ilahiyah, ya, bukan tauhid yang mewajibkan seseorang itu untuk hanya beribadah kepada Allah, tapi yakin Allah yang menciptakan, tapi tidak menyembahnya, tidak menyembah Allah saja. Nah itu kesalahan fatal orang-orang Arab saat itu. Nah, kembali kepada Zaid dan Warokoh tadi itu, ketika sudah kembali dari Syam dengan agamanya, yaitu agama Nasrani, dan saat itu sudah di fase-fase saat-saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, dan mereka, Zaid ini meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Adapun Warokoh bin Naufal itu meninggal dunia menurut sirah itu beberapa hari setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Padahal mereka, terutama Warokoh ini, sudah berjanji, seandainya aku nanti bertemu dan melihat Nabi terakhir, maka akan aku bela sampai titik darah penghabisan. Tapi karena umurnya sudah tua, beberapa hari setelah itu dia meninggal dunia. Jadi tidak pernah, atau hanya beberapa hari saja ya ketemu sama Nabi Muhammad, dan itu juga belum menyadari kalau
Muhammad yang dia kenal itu adalah nabi gitu. Ini agama Nasrani yang ada pada saat itu. Di samping itu juga banyak orang-orang yang sudah mengakui bahwasanya agama Nasrani itu Tuhannya adalah Yesus saat itu. Tapi banyak juga yang masih khunafa tadi itu, jadi bercampur-campur. Kemudian ada yang satu lagi, agama Yahudi. Agama Yahudi yang ini juga banyak sekali di Mekah sebelum datangnya agama Islam. Seperti sudah kita sebutkan tadi, orang-orang Yahudi itu mereka sudah meyakini bahwasanya nabinya itu akan dari mereka gitu. Sehingga mereka di pasar-pasar itu sudah mengumumkan atau sudah sepertinya membangga-banggakan nanti akan ada nabi dari golongan kita, nabi terakhir. Karena memang orang Yahudi itu mereka keturunan para nabi-nabi. Nabi-nabi yang muncul dari golongan mereka itu banyak sekali. Ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan masih banyak lagi. Tapi mereka juga adalah golongan yang membunuh nabi-nabi, paling durhaka kepada nabi-nabinya. Mereka melecehkan nabi-nabinya juga. Nah, itu orang Yahudi. Bahwasanya orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mentafsirkan surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu para ulama sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan al-maghdub, kan kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, al-maghdub itu ditafsirkan oleh para ulama dengan orang-orang Yahudi, bukan jalannya orang-orang Yahudi, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang Nasrani yang tersesat. Kenapa orang Yahudi dikatakan maghdub, sebagai orang-orang yang dimurkai, bukan orang yang tersesat? Karena mereka itu sudah mengetahui kebenaran, sudah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi yang sesungguhnya, tetapi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti kebenaran itu. Mereka yakin bahwasanya akan ada nabi terakhir, tapi ketika nabi terakhir itu bukan dari golongan mereka, mereka nggak mau ngikut. Padahal mereka tahu Muhammad itu adalah nabi, tapi mereka nggak mau ngikut gara-gara gengsi itu tadi. Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Ini kan bikin marah kan gitu. Tahu tapi nggak mau menjalankan, itu kan bikin marah. Tahu tapi nggak mau tahu, nah itu kan bikin marah. Maghdub, makanya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebutkan dalam ayat duribat alaihimuddillah aynama thuqifu illa bihablim minallah. Mereka itu akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Nggak akan pernah tenang orang Yahudi itu. Sudah bukan hanya sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang 1400 tahun lebih. Mungkin sekarang mereka punya negara-negaraan,
ya, negara-negaraan, karena bukan negara tanah asli, itu tanah rebutan atau tanah daring rebut gitu ya, yang ada di Palestina. Itu bukan hanya beberapa tahun atau puluhan tahun, itu sudah ribuan tahun dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan sangat panjang ketika kita berbicara tentang orang-orang Yahudi, dan tidak akan pernah tenang hidupnya itu, terus begitu, karena memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Duribat alaihimudillah ainama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali jika mereka itu berpegang dengan tali Allah, ya, kembali mau masuk Islam. Tetapi sulit bagi orang-orang Yahudi itu untuk mau mengikutinya. Al-maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu merubah, ya, mengacak-acak isi Taurat, kitab mereka, dirubah-rubah isinya itu. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka itu mendengar firman Allah lalu mereka itu mengubahnya. Jadi berani sekali, bukan hanya tidak mengerjakan, tapi kitabnya itu dirubah setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahuinya. Nah, ini bikin murka Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya mereka itu pelin-pelan, sifatnya mereka itu licik, dan nanti akan terbukti ketika di dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, terutama di Madinah, ya, di Madinah nanti ketika sudah hijrah. Inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran singkat tentang agama-agama yang ada di tanah Arab, terutama di Makkah sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian nanti sebelum kelahiran Rasulullah SAW itu ada peristiwa besar yang mungkin kita sudah tahu, yaitu adanya penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah dengan pasukannya yang besar, yang diantaranya adalah pasukan gajah. Nah, sehingga insya Allah nanti pertemuan yang berikutnya tentang Abrahah ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiwa-jiwa pun terbasuh di mata airmu, juga telagamu. Dua bening yang sehati tertampak berdua.